Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Domerti, mahasiswa PPG Universitas Muria Kudus, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Kampanye praktik baik yang akan saya lakukan yaitu pada kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SD 1 Sadang. Saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada zona of proximal development pada mata pelajaran matematika di kelas 2. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada zona of proximal development atau ZPD. Scaffolding adalah suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran, kemudian secara bertahap guru mengurai bantuan hingga siswa mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Scaffolding mempunyai pengertian yaitu teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik, sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Selanjutnya, zona of proximal development dapat diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli, seperti guru atau teman sejawat. Pada kesempatan kali ini, setelah saya melakukan scaffolding pada peserta didik mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri atas bantuan guru dan teman sejawatnya, sehingga mampu mencapai kemampuan ZPD-nya. Penerapan scaffolding ini diberikan di kelas 2 dengan materi bangun datar menggunakan PBL. Pada kali ini terlebih dahulu saya membagi kelompok dari beberapa tahapan kompetensi siswa. Saya bagi menjadi mahir, sedang, dan perlu bimbingan. Kemudian setelah saya memberikan bantuan scaffolding dengan menyampaikan materi yang kemudian diberikan soal, lalu saya mencoba mengurangi bantuan hingga peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Kegiatan kolaborasi antara siswa dan guru juga mampu menunjang keberhasilan penerapan scaffolding pada zona proximal development. Seperti siswa yang belum bisa dapat dibantu oleh teman sejawatnya, dibimbing, diberikan pengertian, pemahaman, sehingga peserta didik yang belum bisa dapat mengerti, memahami, dan akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Aktivitas dalam pemberian scaffolding. Pertama, penyampaian awal materi. Saya memberikan terlebih dahulu penyampaian materi yang kemudian siswa dapat memahami, menyimak apa yang saya sampaikan. Kemudian setelah saya memberikan materi, saya melakukan pengelompokan dengan membagi siswa dari beberapa tahapan, ada yang mahir, berkembang, dan perlu bimbingan. Kemudian setelah itu saya memberikan tugas berupa LKPD. Dalam siswa menyelesaikan tugas yang saya berikan, mereka berdiskusi antar kelompok dan saya melakukan bimbingan kepada siswa yang belum mengerti. Dan setelah saya memberikan bimbingan, akhirnya siswa bisa menyelesaikan secara mandiri. Setelah itu per kelompok melakukan presentasi apa yang mereka pelajari, apa yang mereka kerjakan. Kemudian setelah saya melakukan pembelajaran, saya melakukan evaluasi yaitu dengan pemberian soal, sehingga nantinya kalau siswa belum bisa mengerti, memahami, saya bisa melakukan bimbingan lagi terhadap siswa yang belum bisa memahami materi yang saya berikan hari ini. Kemudian hasil yang dicapai atas pemberian scaffolding: pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran; kedua, menciptakan lingkungan belajar yang suportif; ketiga, kegiatan kolaborasi antar guru dan siswa semakin terjalin; keempat, peserta didik mengalami kemajuan dalam memahami materi bangun datar. Untuk kesimpulannya, scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan dalam memahami pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga mencapai GPD-nya.
Secara otomatis, tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan maksimal.